ke Pak Jokowi bagi dua orang yang sudah menemui Pak Jokowi itu? Berpengaruh ke ini proses hukum. Iya, tentunya kami juga melihat dari media juga bahwa memang ada dua tersangka yang mendatangi itu sifatnya memang mungkin bertamu. Kami belum mendengar langsung sebenarnya seperti apa pertemuannya karena baru saja kan. Jadi mungkin kita tunggu juga update-nya nanti. Pasti akan saya update juga sebagai kuasa hukum Pak Jokowi. Namun seperti yang Pak Jokowi sudah sampaikan, namanya maaf-maafkan itu kan adalah pribadi. Dan saya yakin juga Pak Jokowi ketika ada orang yang datang ke beliau untuk minta maaf, pastilah akan dimaafkan. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi nanti kita lihat update-nya seperti apa. Namun kalau dari pertanyaan tentang permasalahan hukum, ya kalaupun nanti ada pergerakan atau ada kebijakan atau ada diskusi mengenai kelanjutan ini, apakah itu nanti akan ada restoratif justice, apakah itu nanti ada plea deal, apakah nanti ada juga keringanan dalam hal penegakan hukum, apakah di persidangan ataukah di penyidikan, itu nantinya tentunya akan kami serahkan juga kepada pihak penyidik karena sekarang kan masih di penyidikan. Jadi apakah nanti harus tetap ke persidangan atau ternyata bisa diselesaikan di sini, kembali lagi kami harus tetap berkonsultasi dulu, menanyakan kepada penyidik seperti apa kira-kira. Tapi sebelum itu ya kami ingin mendengar juga nanti sebenarnya hasilnya seperti apa, karena kami belum mendengar juga langsung dari Pak Jokowi hasil pertemuan seperti apa, karena memang baru saja dan itu memang last minute. Kami juga tidak ini bukan hasil dari lawyer to lawyer, kemudian lawyer Pak Egy dengan kami berdiskusi untuk perdamaian, tidak. Memang karena kebetulan mereka datang hadir menemui Pak Jokowi bertamu, jadi memang kami juga masih menunggu. Tapi nanti kami akan update ke teman-teman. Artinya belum ada arahan lanjut tentang itu? Belum. Memang rencananya hari ini kami akan berdiskusi, jadi ya nanti mungkin kami kabari. Kalau update dari kasus yang di Polda Metro gimana Mas? Kasus Kemarin di kan Polda sudah Metro diperiksa, memang yang tersangka sudah diperiksa juga kemarin. Nah, Iya. update-nya gimana? Update-nya memang terakhir itu masih ingin memeriksa ahli. Mereka mengajukan beberapa saksi dan ahli. Ya, ini yang masih kami tunggu konfirmasi apakah sudah cukup, apakah mereka masih mengajukan lagi. Tapi setelah itu tentunya harusnya akan langsung masuk ke pemberkasan dan pelimpahan. Karena kan sudah ada tersangka juga, sudah diperiksa juga tersangkanya. Jadi seharusnya semua proses hukumnya sih sudah lengkap. Rapopo Pak Polisi loh. Pak Jokowi. Ya, Mau ini apa? nanti tak WA. Kalau Pak Jokowi katanya akan memaafkan 3 tersangka yang lain kecuali 3 itu seperti apa? Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Berarti walaupun memaafkan proses hukum tetap berjalan gitu ya Pak ya? Sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada.
Pak, kalau tanggapan terkait salah satu pengacara dari tersangka Pak, dari Egy Sujana itu terkait menanggapi ijazah Pak Jokowi ternyata asli, itu sebenarnya mengakui kalau asli. Ya memang asli. Gimana sih? Ya memang asli. Artinya kalau dari Artinya ya memang asli. ya Untuk yang tersangka yang mengakui asli, apakah ada ruang untuk perdamaian? Gimana? Untuk tersangka yang mengakui ijazah asli itu, apakah ada ruang untuk Sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya, urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. kalau dari nama tiga orang itu apakah boleh disebutkan Apa? tiga orang dikecualikan yang untuk dimaafkan itu tadi? kira-kira siapa Pak yang ketiga itu Pak? Meskipun Ya itu sudah nanti. tebakan publik kan mesti sudah tahu Pak. Nanti. Sudah. Oke, satu lagi. Senyum Ibu. Oke. Gede, saya tuh. Di Bon. Terus sudah jam ini gede tak foto. Orang namanya Judi Ari, ya gitu. Saya mengatakan bukan Budi Ari, Judi Ari, ya gitu. Pada tanggal 24 Oktober bersama dengan Freddy Damanik, yang itu mengatakan kalau ijazahnya asli. Budi Ari mengatakan begitu. Dan kerugian dan kebohongan ketiga dilakukan oleh siapa? Joko Widodo sendiri. Ya, dia mengatakan ijazahnya saya pegang kok. Gimana ijazah bisa dipegang? Semenjak 23 Juli sudah disita Polda Metro Jaya. Izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang hari ini memperingati Hari Ibu. Dan nah ini ibu-ibu kita dari ARM yang khusus menggunakan kostum untuk memperingati hari. Yang kedua, kami ingin mengaturkan ucapan duka sedalam-dalamnya untuk senior kami, ya Pak Asrul Hanrun, ya dari UI Watch yang telah berusia 80 tahun, yang pagi tadi dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan termasuk beberapa hari yang lalu ya Bapak almarhum Maijen Samsu Dalal yang juga sudah dipanggil oleh Sang Khalik ya. Semoga beliau-beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin menegaskan saja bahwa apa yang terjadi kemarin pada saat gelar perkara khusus itu adalah termasuk diawali dengan ketika izin sini. Tuh, mic penting ini. Nah, termasuk ketika kami juga menyerahkan ya hasil research yang sudah diterima langsung ya oleh Pak Direskrim ya Pak Iman Imanuddin, yaitu kenapa kami melakukan analisis ijazah yang 99,9% palsu ya. Dan saat itu juga saya terangkan, jadi kami itu ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu mempresentasikan, dan pada saat presentasi tidak ada sanggahan apapun ya. Jadi detail banget soal mulai dari kausa prima, kemudian sampai dengan ketika kami melakukan analisis kebohongan terhadap Andi Aswan yang dia hanya menggunakan postingan Dian Sandi, sampai dengan UGM yang ternyata hasilnya adalah logonya dirusak oleh Aswan, siapa namanya, si Andi Aswan, ya. Ketika itu sebenarnya diposting oleh Dian Sandi. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.